Baik, dan kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yakni sambutan tunggal. Recording in Dari progress. Agung Budi Margono, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan sekarang juga beliau menjabat sebagai Kabid BPJE PKS Jawa Tengah. Kepada Pak Agung Budi Margono dipersilakan. Terima kasih, Coach Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Agung. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, maba'du, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para peserta atau partisipan daripada acara Bincang Entrepreneurship Jawa Tengah yang kami hormati. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di edisi yang ketiga kami dari BPJ DPW PKS Jawa Tengah, alhamdulillah atas izin Allah tentunya bisa membersamai warga Jawa Tengah untuk bersama-sama memajukan negeri ini, memajukan Jawa Tengah agar lebih baik sesuai dengan cita-cita kita bersama. Salam serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik via Zoom maupun via YouTube dalam kesempatan kali ini. Tentunya ini bagian dari cara kita mencintai negeri ini dalam rangka untuk memajukan bangsa kita. Singkat saja kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa acara Bincang Entrepreneurship Jawa Tengah ini sudah edisi yang ketiga. Insya Allah mudah-mudahan akan terus berlanjut secara rutin tiap bulan, yang memang ini bagian dari program BPJ Jawa Tengah, PKS Jawa Tengah, yang di bagian daripada Deputi Diklat. Di sini ada Coach Rian, ada Coach Faris yang ada di Deputi Diklat. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu, kenapa acara Bincang Entrepreneurship Jawa Tengah ini hadir. Yang pertama, tentu ini bagian dari politik kebijakan PKS. Ya, keberpihakan terhadap UMKM, keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Ya, karena memang tentunya di antara persepsi terhadap partai politik hanya berbicara masalah kekuasaan, hanya bicara masalah bagaimana mencari kursi. Tapi setelah itu bagaimana kontribusi partai untuk terus berpihak kepada ekonomi rakyat. Acara yang mungkin sederhana seperti ini adalah bagian dari terus berusaha untuk mengkampanyekan bahwa pemerintah, bahwa siapapun itu harus berpihak pada ekonomi rakyat. Salah satunya juga sudah dilakukan oleh PKS di DPR RI, mengusulkan rancangan undang-undang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan insya Allah mudah-mudahan akan bergulir terus diperjuangkan hingga tingkat daerah, sehingga bagaimana terutama pada masa pandemi ini, di saat kita juga harus memprioritaskan persoalan kesehatan, bagaimana kita juga punya imunitas secara ekonomi. Oleh karena itu mudah-mudahan acara yang secara rutin nanti insya Allah ini adalah bagian dari politik kebijakan PKS kepada publik, yaitu tentang ekonomi kerakyatan, terutama UMKM. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian kami hormati, ini adalah bagian dari cara melakukan edukasi. Ya, acara-acara ini akan hadir secara rutin untuk menggali inspirasi dari para pelaku langsung, pelaku industri, baik juga di tingkat UMKM maupun industri kreatif, yang nantinya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bagaimana sebuah sukses itu tidak datang tiba-tiba. Sebuah sukses itu memiliki sebuah perjalanan yang panjang. Ada keringat di sana. Ada tentu juga ilmu yang didapatkan, ilmu yang harus digali dalam setiap bisnis atau usaha yang dilakukan. Oleh karena itu kita harus banyak belajar. Di edisi ketiga ini saya pikir sangat tepat kita akan berbicara tentang UMKM atau bicara tentang bisnis padat modal, padat karya, mohon maaf. Bisnis padat karya artinya kita berharap setiap lini bisnis kita yang dilakukan, insya Allah Bismillah akan membesar, ya, akan go global, ya, tidak hanya di lingkungan kita. Tentu dalam rangka bukan apa-apa untuk memberikan kebermanfaatan. Semakin banyak yang bisa bekerja sama dalam usaha bisnis Bapak Ibu sekalian, kebermanfaatannya insya Allah akan semakin lebih banyak lagi meluas.
karena di sana ada keluarga, di sana ada anak yang kemudian juga yang mendapatkan daripada hasil kerja keras dari usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, tentu kita ingin membangun jejaring, ya, kita ingin membangun jejaring, membangun network, ya, karena tentunya sukses ini tidak bisa sendirian. Tadi sebelum dibuka acara kita tadi sempat bincang-bincang, nah, salah satunya dengan Pak Warsito tadi dari Purwokerto, ya. Ya, nanti dengan yang lain kita akan terus membangun networking. Siapa yang memang punya usaha apa, kita bangun, saling menopang, saling membantu. Pak, insya Allah kita akan sukses ini tidak sendirian, insya Allah akan sukses bersama-sama. Mudah-mudahan acara yang melewati via online atau Zoom seperti ini juga bisa akan kemudian ke depan bisa lakukan, kalau pandemi ini lewat, akan secara offline. Ya, sementara kita bisa melakukan secara online terlebih dahulu, dan kita mendoakan agar wabah pandemi ini bisa hilang di muka bumi ini, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan 3 hal, bahwa ini adalah politik kebijakan PKS berpihak kepada ekonomi kerakyatan, kemudian kita bisa belajar bersama, melakukan edukasi, melakukan upaya pembelajaran terhadap usaha yang kita lakukan, semoga kita akan sukses pada akhirnya bersama-sama. Dan yang ketiga, tentu kita akan saling membangun jejaring di antara kita, sehingga nantinya kita bisa menguatkan satu sama lain. Terima kasih, secara khusus juga terima kasih kepada host, kepada panitia, dari Humas DPW juga membantu acara ini, kemudian juga kepada nanti moderator, Coach Rian, nanti juga di backup sama Mas Erwin, ya. Karena waktu kita cukup panjang, sampai 2,5 sampai 3 jam, maksimal jam 12 siang nanti. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung sudah menyampaikan sambutannya. Beliau tadi menyampaikan ada 3 poin, ya, yang mungkin bisa kita cermati, bahwa acara ini sudah masuk ke edisi yang ketiga, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan. Ini sebagai bentuk dari dukungan PKS terhadap ekonomi kerakyatan dan industri kreatif, UMKM dan industri kreatif di Indonesia. Kemudian kita juga berharap dengan kelas yang rutin kita selenggarakan ini oleh BPJE PKS Jawa Tengah bisa memberikan dukungan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Dan yang ketiga, beliau tadi menyampaikan terkait dengan jejaring, ya, karena bagaimanapun berbisnis, berwirausaha tidak terlepas dari yang namanya jejaring, dan kami berharap bahwa dengan kelas-kelas semacam ini nanti ada muncul kerjasama, keterpaduan satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan demikian tadi maka berakhir untuk sesi pembukaan acara kita kali ini, dan mudah-mudahan sesi pembukaan ini bisa mengawali acara kita hingga nanti siang bersama dengan 3 pembicara yang insya Allah luar biasa.